Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kuliah kita walaupun dalam keadaan daring. Nah, perkenalkan, nama saya Mulyani, saya dari unit 2H semester 4 di IN Lusmame. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang monopoli dalam perspektif jarimah takziah. Nah, yang harus kita ketahui yaitu pengertian monopoli, yaitu monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Poin selanjutnya yaitu berdasarkan putusan hukum yang ditangani KPPU diketahui monopoli ada dua macam. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu monopoli dengan nyata bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan poin yang kedua yaitu monopoli yang bertentangan dengan pasal yang terkait pasal 17, di mana kemaslahatan umum tidak akan dapat direalisasikan dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan yang bersifat daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Dampak monopoli tersebut sangat bertentangan dengan tujuan syar'i, yaitu maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta mal. Poin selanjutnya yaitu ada dampak monopoli terhadap perwujudan kemaslahatan umum. Yang dimaksud dalam kemaslahatan umum di sini yaitu kemaslahatan umum akan tercipta jika pasar berlangsung secara bebas, bertanggung jawab, dan persaingan dijalankan secara sehat dan fair. Maka disitulah tidak akan terjadinya kerugian atau kerusakan di dalam sebuah pasar. Namun, jika ada praktik monopoli, maka kemaslahatan umum tidak akan dapat direalisasikan. Masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan yang bersifat daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dan yaitu ada dua dampak negatif yang berlangsung dirasakan oleh konsumen. Yang pertama yaitu pilihan konsumen menjadi terbatas karena jumlah produksi atau pasokan di pasar mengalami penurunan. Dan penurunan konsumsi akibat turunnya produksi atau pasokan di pasar tidak dapat dialihkan ke barang pengganti karena barang dan jasa yang diproduksi perusahaan monopoli tidak memiliki barang pengganti terdekat. Poin yang kedua yaitu keuntungan perusahaan monopoli akibat penerapan harga yang tinggi, yaitu harga di atas biaya margin yang diperoleh karena perusahaan monopoli mengeksploitasi surplus konsumen yang berdampak pada penurunan kesejahteraan konsumen. Poin selanjutnya yaitu monopoli perspektif jinayah takziah diperinci menjadi dua aspek, yaitu yang menyangkut dengan judul kita pada hari ini ya, monopoli perspektif jinayah takziah. Nah, di situ ada dua unsur. Unsur yang pertama, unsur monopoli sebagai tindak pidana perspektif jinayah takziah, yaitu pertama melanggar ayat Al-Quran, kedua melanggar hadis Nabi, dan ketiga yaitu adanya penipuan atau taklis yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam fiqh yang mengharuskan pelaku usaha berlaku jujur dan amanah. Keempat, adanya rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran atau biasa dikenal dengan baik najasi. Kelima, adanya penimburan barang, padahal perilaku menimbun barang dilarang dalam Islam. Keenam, adanya persengkokolan atau kerjasama berbuat jarimah. Ketujuh, menghambat orang atau pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama. Selanjutnya yaitu aspek sanksi pelaku monopoli perspektif jinayah. Di situ adanya sanksi administratif. Sanksi administratif masih relevan, namun perlu ada pengetatan pengawasan pendirian perusahaan. Sanksi pidana pokok berupa denda sudah tepat, namun besar kecilnya denda harus disesuaikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Selain itu harus diberikan sanksi penguat berupa kewajiban menambah jumlah CCR
Customer Service Responsibility sebagai wujud mengembalikan keuntungan tidak wajar yang didapat pelaku monopoli, dan adanya sanksi pidana tambahan, yaitu sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi pidana pokok, bukan sanksi pidana pilihan. Sanksi penjara diberikan kepada pelaku monopoli yang mengakibatkan kerugian cukup banyak, atau kepada orang ataupun badan hukum yang sedang melakukan monopoli. Lama masa penahanan disesuaikan sesuai kerugian ditimbulkan berdasarkan ukuran maqasid al-syariah dan fleksibilitas jinayah taksir. Jadi sekian dari saya Mulyani, saya undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Saya undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.